Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Trima Yolanda dengan nomor NIM 202-33008. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang retribusi jasa usaha. Nah, sebelumnya, retribusi daerah itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu jasa umum, yang kedua jasa usaha, dan yang ketiga itu perizinan tertentu. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengandung prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jenis-jenis dari retribusi tersebut yaitu yang pertama itu ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang kedua yaitu ada retribusi pasar, grosir, dan pertokoan, yang ketiga itu ada retribusi tempat pelelangan, yang keempat itu ada retribusi terminal, yang kelima itu ada retribusi tempat khusus parkir, yang keenam yaitu ada retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Dan yang ketujuh itu ada retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan itu ada retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan itu ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10 yaitu ada retribusi penyeberangan di air. Yang ke-11 itu ada retribusi penjualan produksi usaha daerah. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu dari jenis tersebut. Yang pertama yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun objek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian kekayaan daerah. Yang dapat dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Sedangkan subjek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai barang milik daerah atau kekayaan daerah. Adapun wajib dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah itu diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaiannya, nilai strategis atau ekonomis, pemakaian, dan jumlah atau luas kekayaan daerah tersebut. Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu untuk biaya administrasi, untuk biaya penggadaan, untuk biaya perawatan atau pemeliharaan, untuk biaya penyusutan, untuk biaya operasional, dan untuk biaya pembinaan. Nah, adapun contoh dari tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, itu contohnya dapat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 10 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nah, yang terdapat pada bab 7, struktur dan besarnya tarif, yaitu pada pasal 9, struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume, dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan besarnya tarif retribusinya
atas masing-masing pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut. Yang A, yaitu pemakaian tanah. Yang pertama, untuk retribusi pemakaian tanah milik pemerintah daerah untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar 2,5% dikali dengan luas tanah dan dikali dengan harga dasar tanah atau NJOP. Yang kedua itu lapangan Dwi Dharma, panggung atau plaza tirik, lalan untuk komersial, usaha politik, biaya di luar listrik, air, kebersihan, dan keamanan, serta biaya perizinan lainnya. Itu dikenakan tarif Rp250.000 per harinya. Dan yang B, untuk pemakaian gedung atau ruangan. Yang pertama itu Wisma Sirang Pitu. Pemakaian per harinya untuk kamar VIP itu dikenakan tarif Rp100.000, untuk standar itu Rp75.000, sedangkan aula atau ruang rapatnya itu akan dikenakan Rp150.000. Yang ketiga yaitu di Gedung Hui Rahayu untuk pemakaian per hari yang untuk acara rapat, pertemuan, dan seminar, jika itu diadakan untuk umum, maka dikenakan tarif Rp150.000. Sedangkan jika diadakan oleh dinas atau instansi atau ormas atau parpol, maka akan dikenakan biaya tarif Rp75.000. Sedangkan untuk acara hiburan, pesta dan pernikahan, itu untuk umum akan dikenakan Rp300.000, sedangkan untuk dinas atau instansi, ormas, parpol, atau kepentingan sosial itu akan dikenakan Rp150.000. Sedangkan untuk di gedung pendopo, balai hendang, pemakaian perharinya untuk acara rapat, pertemuan, dan seminar itu akan dikenakan Rp250.000. Selanjutnya, jenis yang kedua itu retribusi pasar grosir dan pertokoan. Untuk objek dari retribusi pasar grosir, dan pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusi adalah yaitu fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Adapun subjek dari retribusi pasar grosir dan pertokoan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan pertokoan yang disediakan atau dimiliki oleh pemerintahan daerah. Adapun tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan pertokoan ini diukur dengan didasarkan dari jumlah dan ukuran luas. Nah, adapun contoh dari peraturan daerah tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan. Yang terdapat pada pasal 8-nya, yang ayat 1, tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios atau los, dan jangka waktu pemakaian. Sedangkan tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur biaya per satuan penyediaan jasa. Yang ketiga itu biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tadi. Pasal ini meliputi biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah, dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin atau periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Dan untuk biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
Sedangkan struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut. Untuk lokasinya di pasar, jenis bangunannya yang los, yang merupakan semi permanen, 1 meter kubiknya itu adalah 15.000 per bulan. Sedangkan untuk permanennya dengan luas 1 meter kubik itu Rp20.000 per bulan. Sedangkan yang untuk kios yang semi permanen itu 1 meter kubiknya Rp25.000 per bulan. Sedangkan yang permanen 1 meter kubiknya itu Rp30.000 per bulan. Sedangkan peralatannya itu dikenakan dengan luas 1 meter kubik itu Rp15.000 per bulan. Sedangkan untuk lokasi pertokoan yang luasnya 1 meter kubik itu dikenakan tarif Rp35.000 per bulan. Sedangkan untuk tempat pelelangan ikan itu dikenakan 5% dari hasil pelelangan. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga yaitu retribusi tempat pelelangan. Adapun objek dari retribusi tempat pelelangan yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Yang termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrakkan oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Nah, adapun subjek retribusinya yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau memperoleh pelayanan jasa tempat pelelangan. Kedua, itu wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi. Adapun tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Nah, adapun di sini contoh dari peraturan daerah tentang retribusi pelelangan, yaitu peraturan daerah dari Kabupaten Batang nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi yang terdapat pada pasal 8. Retribusi ditetapkan sebagai 5% dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di tempat pelelangan. Kedua, itu ayat 2-nya, retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 3%. Dan juga dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan itu sebesar 2%. Selanjut, yaitu nomor jenis yang keempat, retribusi terminal. Di mana objek dari retribusi terminal ini yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusi yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Nah, adapun subjek retribusi terminal ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas terminal. Sedangkan tingkat penggunaan jasa retribusi terminal ini diukur berdasarkan frekuensi, luas, dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah luas ruangan terpakai, dan waktu pemakaiannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat contoh dari peraturan daerah tentang retribusi terminal, yaitu
dari Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara itu nomor 24 tahun 2011. Nah, terdapat pada bab 7 struktur dan besarnya tarif retribusi itu pada pasal 22 dikenakan untuk tarif retribusi terminal ditetapkan bagi pemanfaatan loket itu dikenakan 5.000 per meter kubiknya per bulan. Untuk pemanfaatan kios itu Rp5.000 per meter kubik per bulannya. Sedangkan untuk masuk terminal, untuk antar kota dan antar provinsi itu 1.500 sekali masuk. Nah, sedangkan antar kota dan provinsi itu 1.500 sekali masuk juga. Nah, sedangkan untuk angkutan kota atau pedesaan yang menggunakan mobil bus umum itu dikenakan 1.000 sekali masuk. Sedangkan untuk mobil penumpang umum itu 500 sekali masuknya. Sedangkan angkutan sewa atau pariwisata berangkat itu dikenakan 1.000 sekali masuk. Lanjut yang nomor jenis kelima, retribusi tempat khusus parkir. Adapun objek retribusi tempat khusus parkir yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintahan daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusinya yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Adapun subjek dari retribusi tempat khusus parkir ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Sedangkan wajib retribusi tempat khusus parkir ini yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Adapun contoh dari adapun contoh untuk peraturan daerah tempat khusus parkir ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 5 tahun 2012. Itu besaran tarif retribusinya untuk tempat khusus di parkir di tempat wisata dan tempat olahraga, yaitu yang pertama untuk jenis kendaraan bermotor di Monumen Jenderal Sudirman pada hari biasanya untuk roda 2 itu dikenakan tarif 1.000 sekali parkir. Sedangkan untuk roda 4 itu dikenakan tarif 2.000 sekali parkir, dan sedangkan untuk roda 6 itu dikenakan tarif 3.000 sekali parkir. Sedangkan untuk hari libur, itu untuk roda 2 dikenakan 1.500 sekali parkir, untuk roda 4 dikenakan 3.000 sekali parkir, dan untuk roda 6 itu dikenakan 4.000 sekali parkir. Nah, dan untuk di kawasan wisata Gua Lawa, hari biasanya untuk roda 2 itu dikenakan 1.000 sekali parkir, untuk roda 4 itu dikenakan 3.000 sekali parkir, dan untuk roda 6 itu dikenakan 4.000 sekali parkir. Sedangkan di hari libur, itu untuk roda 2 dikenakan 1.500 sekali parkir, untuk roda 4 dikenakan 3.500 sekali parkir, dan untuk roda 6 itu dikenakan 5.000 sekali parkirnya. Nah, selanjutnya itu jenis yang keenam. Itu ada retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan villa atau villa. Adapun objek dari retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa yaitu pelayanan tempat penginapan, pesanggerahan atau villa yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusinya yaitu tempat penginapan, pesanggerahan atau villa
yang disediakan atau dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Selanjutnya, itu subjek dari retribusinya yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Sedangkan untuk tingkat penggunaan jasanya dihitung berdasarkan dari jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Nah, adapun contoh dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, yaitu pada nomor 4 tahun 2011. Adapun struktur dan besarnya tarif yang dikenakan untuk pesanggrahan untuk 1 sampai 5 kamar itu akan dikenakan 50.000 per harinya. Sedangkan untuk 6 sampai 10 kamar itu dikenakan 75.000 per hari. Sedangkan untuk 11 sampai 15 kamar itu dikenakan 100.000 per harinya. Sedangkan untuk 16 sampai 20 kamar itu dikenakan 150.000 per harinya. Dan untuk di atas 20 kamar itu akan dikenakan 250.000 per harinya. Dan sedangkan untuk villa 1 sampai 5 kamar itu akan dikenakan tarif 100.000 per hari. Sedangkan untuk 6 sampai 10 kamar itu akan dikenakan tarif 150.000 per hari. Sedangkan 11 sampai 15 kamar itu dikenakan 200.000 per hari. Dan untuk 16 sampai 20 kamar itu dikenakan 250.000 per hari. Dan untuk di atas 20 kamar itu dikenakan 300.000 per hari. Selanjutnya yaitu jenis yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Adapun objek dari retribusi ini yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun, dikecualikan dari objek retribusi yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan atau dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sedangkan subjeknya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atau menikmati maupun memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong. Adapun contoh peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 14 tahun 2012 pasal 11 yaitu tentang struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong. Misalkan seperti sapi, kerbau, kuda, itu akan dikenakan 25.000 per ekornya. Sedangkan untuk kambing, domba, itu dikenakan 6.000 rupiah per ekor. Sedangkan ayam potong itu dikenakan 50 per ekornya. Nah, selanjutnya itu jenis yang ke-8. Itu retribusi pelayanan ke pelabuhan. Adapun objek dari retribusi ini yaitu pelayanan jasa pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusi ini yaitu pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Nah, subjek dari retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun tingkat penggunaan jasa pelayanan ke pelabuhan dan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanannya.
Selanjutnya ada contoh peraturan daerahnya, yaitu pada daerah Provinsi Riau nomor 13 tahun 2013. Di sini bisa teman-teman lihat untuk retribusi tanda masuk pelabuhan itu ada tanda masuk pelabuhan atau terminal untuk penumpang, pengantar, penjemput itu dikenakan 2.000 tarif per orangnya. Untuk tanda masuk bulanan karyawan itu 30.000. Untuk pas bulanan kendaraan bermotor pada roda 2 itu dikenakan 40.000. Sedangkan untuk pas bulanan kendaraan bermotor roda lebih dari 4 itu dikenakan 75.000. Sedangkan tanda masuk kendaraan golongan 1 itu 2.500, untuk golongan 2 3.500, untuk golongan 3 itu 4.500, untuk golongan 5 itu 5.000, untuk golongan 4 maksudnya itu dikenakan 5.000, untuk golongan 5 dikenakan 5.500, golongan 6 itu 10.000, golongan 7 45.500, dan golongan 8 75.000. Sedangkan retribusi jasa sandar kapalnya untuk dermaga, beton jembatan bergerak itu 100, untuk kapal istirahat pada dermaga itu Rp50, 50. Sedangkan retribusi sewa papan reklamenya itu ada 10.000. Selanjutnya yang ke-9 yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Adapun objek dari retribusi tersebut yaitu pelayanan, tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusi yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan atau dimiliki ataupun dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Untuk subjek retribusinya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan untuk wajib retribusinya yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai ketentuan. Sedangkan tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasanya diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi jangka waktu, luas pemanfaatan tempat, dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya itu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 6 tahun 2012. Di sini teman-teman bisa lihat untuk objek wisata Gua Lawa untuk masuknya hari biasa 6.000, hari libur 7.500, hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru itu 12.500. Sedangkan untuk lokal karyanya itu dikenakan 2.000. Sedangkan untuk monumen tempat lahir Jenderal Sudirman untuk masuk lokasinya dikenakan Rp2.000. Untuk bumi perkemahan itu dikenakan masuknya Rp2.000. Dan untuk pendakian Gunung Slamet untuk masuknya itu ada Rp5.000. Dan yang ke-10 itu ada jenis retribusi penyeberangan di air. Objek retribusinya yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikecualikan dari objek retribusinya yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Adapun subjek dari retribusi penyeberangan di air ini yaitu orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air. Sedangkan untuk wajib retribusinya yaitu orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan, pemotongan, atau pemotongan retribusi penyeberangan di air. Sedangkan untuk tingkat penggunaan jasa penyeberangan atau penyeberangan di air itu diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan. Nah,
Contoh peraturan daerahnya di Kabupaten Ngawi nomor 4 tahun 2012. Itu untuk orang akan dikenakan tarif Rp300 per orangnya. Untuk sepeda itu Rp300 per orang per unit, sedangkan sepeda motor itu Rp500 per unit dan dikecualikan tidak ditarik retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pelajar. Dan yang terakhir, jenis retribusi penjualan produksi usaha daerah, di mana objeknya yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah. Dikecualikan dari objek retribusinya yaitu penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sedangkan subjek retribusinya yaitu orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. Sedangkan tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual. Nah, di sini ada nampak bagi teman-teman itu ada retribusi penjualan produksi usaha daerah yang objek retribusinya itu penjualan hasil produk usaha pemerintahan daerah yang meliputi penjualan benih ikan, penjualan calon induk ikan, penjualan benih tanaman, penjualan mata entres atau mata tempel. Nah, contohnya di sini bisa teman-teman lihat pada peraturan daerah Kabupaten Majene nomor 21 tahun 2011. Sedang untuk struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis bibit atau bahan tanaman. Struktur dan besaran tarifnya ditetapkan sebagai berikut. Untuk biji kakao per kilogramnya itu Rp180. Untuk entres itu per batangnya Rp5. Untuk bibit durian itu tingginya 25 sampai 30 cm Rp65. Sedangkan untuk bibit durian yang tingginya 30 sampai 40 cm itu Rp100. Dan untuk bibit mangga tinggi 25 sampai 30 cm itu Rp60. Untuk bibit lengkeng per pohon itu Rp600.000. Untuk nanas itu per kilogramnya Rp10. Untuk bawang per gramnya itu Rp250 dan kol per kilonya Rp450. Nah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.